Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu. Untuk video keempat ini nanti kita akan membahas sesuatu yang paling pokok, yang paling esensial. Kenapa? Karena dari sini nanti akan ditentukan arah dan kebijakan sekolah kita. Mau dibawa kemana sekolah kita, mau didesain seperti apa, nanti tergantung hal ini, yaitu tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau di kurikulum 2013 kemarin kita kenal istilah ini sebagai dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3 KTSP. Untuk kurikulum baru nanti akan berubah namanya menjadi kurikulum operasional. Bagaimana bentuknya, bagaimana langkah-langkah menyusunnya, nanti akan kita bahas bersama, semoga ada manfaatnya. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang kerangkanya, tentang langkah-langkahnya, terlebih dahulu kita perlu memahami prinsip-prinsip yang dipakai dalam rangka pengembangan kurikulum operasional ini. Jika prinsip-prinsip ini nanti benar-benar kita pakai, maka nanti akan terbentuk sebuah kurikulum operasional yang ideal, yang tidak hanya sebatas wacana, tidak hanya sebatas teoritis dan formalitas belaka. Karena harapan pemerintah nanti dokumen kurikulum operasional ini akan menjadi sesuatu yang hidup, yang bisa menjadi panduan dasar dalam keseharian, dalam proses pembelajaran, dalam proses pengambilan kebijakan yang bisa dievaluasi serta diperbaiki setiap saatnya. Prinsip pengembangannya ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Artinya semua kebijakan, semua keputusan yang akan dimasukkan di dalam kurikulum operasional nanti harus memenuhi keragaman potensi serta kebutuhan semua peserta didik. Kita tahu semua bahwa setiap peserta didik itu sudah memiliki potensi dari sejak lahir yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekolah itu menjembatani, bagaimana sekolah itu mampu menemukan serta mengembangkan apa yang menjadi potensi setiap anak. Ada anak kita yang pintar musiknya, namanya kecerdasan musikal. Ada juga yang pintar olahraganya, kecerdasan kinestetik. Ada juga yang pintar menggambar, namanya kecerdasan visual. Dan yang terbanyak mungkin yang selama ini kita kembangkan yaitu kecerdasan matematis yang pintar pelajarannya. Padahal kecerdasan itu ada banyak, makanya nanti kurikulum operasional nanti disusun harus memenuhi keragaman semua potensi dari peserta didik kita, supaya semua peserta didik kita nanti akan menemukan jalan suksesnya masing-masing, tidak hanya yang kelihatan pintar pelajarannya saja. Yang kedua, sifatnya kontekstual, artinya penyusunan kurikulum operasional ini nanti disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing, dengan budaya masing-masing, dan juga dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Tentunya kalau sekolah itu berada di wilayah agraris, tidak bisa disusun kurikulum operasional yang sama dengan yang di wilayah pesisir atau di wilayah perkotaan, harus sesuai dengan konteks masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga, bersifat esensial, yaitu memuat semua unsur informasi yang penting dan utama. Bahkan nanti bahasa yang digunakan harus lugas, ringkas, dan mudah difahami. Tidak usah bertele-tele, yang penting esensinya masuk sehingga bisa difahami dengan mudah. Dan yang keempat, harus bersifat akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan. Semua keputusan, semua kebijakan yang diambil harus berbasiskan data yang aktual dan faktual. Tidak hanya sekedar diisi, apalagi hanya sekedar copy paste atau minta file dari sekolah yang lain, tapi memang benar-benar disusun berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan data yang aktual yang sesuai dengan lingkungan dan budaya satuan pendidikan masing-masing. Dan yang ketiga, dalam penyusunannya nanti harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya pengurus saja, bukan hanya pendurunnya saja, tapi juga semuanya dilibatkan. Ada dari pihak siswa, dari pihak guru, dari pihak masyarakat, dari tokoh masyarakat, dari wali siswa, pokoknya semua yang berkaitan dengan pendidikan dilibatkan, supaya nanti dari masing-masing semua itu bisa ngasih masukan sehingga dirumuskan sebuah kurikulum operasional yang benar-benar ideal, yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitar secara faktual. Oke, kita lanjut ke proses penyusunan kurikulum operasional ini, Bapak Ibu. Ada 3 komponen utama. Sekali lagi, ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama yang ditentukan oleh pemerintah. Di kotak ini yang atas ini 3 hal ini nanti sudah ditentukan oleh pemerintah. Sekolah tidak boleh ngotak-ngatik,
Karena itu adalah konsep yang sudah diputuskan oleh para ahli yang terbaik untuk pendidikan kita. Dan kotak yang bawah ini nanti yang akan disusun oleh masing-masing sekolah dan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sifatnya jangka panjang dan yang kedua sifatnya jangka pendek. Artinya yang hijau ini sifat evaluasinya nanti adalah jangka panjang, antara 4-5 tahun, bisa dirubah, bisa ditambahi, bisa dikurangi. Dan yang berwarna biru, segi 6 yang biru ini ada 3 ini, nanti evaluasinya jangka pendek, bisa per semester, bisa per tahun, disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang ada. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang warna hijau dulu ada 2 komponen utama yang evaluasinya jangka panjang, kan ada 2. Yang pertama bagaimana karakteristik satuan pendidikan tersebut dan bagaimana visi, misi, serta tujuan masing-masing satuan pendidikan. Yang pertama mengenai analisis karakteristik, itu bisa dicapai dengan kita melakukan analisis konteks dulu. Bapak Ibu tentu sudah pernah melakukannya di KTSP kemarin. Paling tidak ada 3 cara. Bisa pakai SWOT, bisa pakai root cause, atau bisa pakai fishbone. Untuk analisis SWOT bisa kita lihat contohnya di sini Bapak Ibu. SWOT, kalau S itu kekuatan, W kelemahan, O peluang, dan T ancaman. S dan W mungkin bisa kita lihat bagaimana kekuatan atau kelebihan atau kekurangan dari satuan pendidikan kita. Bisa dilihat dari bagaimana SDM-nya, bagaimana input siswanya, bagaimana SDM gurunya, bagaimana dananya. Nah, itu nanti bisa dianalisis. Kemudian untuk O dan T, untuk peluang dan ancaman ini dilihat dari wilayah eksternal di luar sekolah kita. Nanti Bapak Ibu bisa kaji sendiri karena di deskripsi sudah kami cantumkan panduan resminya ini sekaligus contoh yang sudah ada. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk komponen yang jangka pendek, artinya bisa ditinjau ulang setiap 1 semester atau 1 tahun. Itu ada 3, yaitu yang pertama pengorganisasian pembelajaran, yang kedua rencana pembelajaran, dan yang ketiga pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Untuk contoh strategi mengorganisasi pembelajaran bisa kita lihat di contoh ini Bapak Ibu. Bagaimana keadaan peserta didiknya, bagaimana kualitas pendidiknya, bagaimana kesadaran wali peserta didik. Nah, dari ini nanti akan digunakan acuan untuk menentukan strategi pengorganisasian pembelajaran. Kemudian untuk menentukan rencana pembelajaran nanti juga bisa dianalisis pada banyak pilihan karena sifat dari kurikulum Merdeka ini kan adanya fleksibilitas. Contohnya mau pakai sistem apa nanti, mau pakai sistem blok, sistem kolaborasi, atau sistem reguler seperti ini. Lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri, atau kalau ada pertanyaan yang perlu didiskusikan nanti bisa ditulis di kolom komentar. Dan yang terakhir, segala sesuatu kalau selalu ingin berkembang, selalu maju, tentu harus ada evaluasi. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya untuk membuat kurikulum operasional satuan pendidikan yang baik harus ada siklusnya. Siklusnya muter Bapak Ibu. Dari perencanaan nanti langsung ada pelaksanaan, kemudian dari pelaksanaan tersebut pasti ada evaluasi, dan dari hasil evaluasi nanti juga dibuat perencanaan berikutnya. Dan demikian muter seterusnya sehingga semakin hari didapatkan satuan pendidikan yang semakin baik, semakin berkualitas, sehingga menciptakan atau meluluskan peserta didik yang berkualitas juga. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi jika ada yang perlu ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.